Assalamualaikum pemirsa Tada Interview. Saat ini Tada Interview kembali hadir menjumpai Anda. Dan saat ini kita akan berbincang mengenai isu menarik yang ada di Probolinggo khususnya, di mana kita ketahui bersama bahwasanya pada semester kedua 2021 lalu ini pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Perhubungan ini membuat jalur khusus untuk pesepeda di sejumlah ruas jalan, di mana pada satu sisi pembuatan jalur sepeda ini dirasa baik karena sangat memberi perhatian khususnya bagi pengguna pesepeda gitu ya. Tetapi di sisi lain jalur sepeda ini dirasa mubazir karena badan jalan yang sempit, kemudian pemanfaatannya juga dirasa kurang sesuai seperti itu. Nah, untuk mengupas lebih lanjut saat ini telah hadir bersama kami yaitu Bapak Kepala Dinas Perhubungan, Bapak Agus Effendi. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah baik. Ya. Baik, ini kan kita ketahui bersama ya Bapak ya. Oh ya, sebelum kita mulai ke topiknya Bapak, kita berbicara jalur sepeda. Kita sapa dulu, barangkali nanti pada kesempatan yang lain nanti ini Bapak Wali Kota juga melihat langsung ya kegiatan ini. Jadi Assalamualaikum Bapak Wali Kota, kita mohon izin untuk pinjam sejenak Bapak Agus Effendi, Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, untuk berbincang berkenaan dengan jalur sepeda. Ya, Pak Agus, ini kan dari ngurusi masalah wisata di Kota Probolinggo, Disbudpar, kemudian beralih ke Jabatan Penegak Perda atau PP, dan saat ini beralih ngurusi jalan di Perhubungan. Nggak capek Pak ngurusin jalan? Siap, kami selaku ASN siap melaksanakan amanah dari pimpinan. Luar biasa sekali semangatnya. Meskipun masih dalam kondisi pandemi, kegiatan Tada Interview ini juga sangat memperketat ya protokol kesehatan yang berlaku. Kami tetap juga memakai masker. Berbicara jalur sepeda Bapak, ini kita ketahui bersama kan ini ada yang baru nih, sepanjang jalan Panglima Sudirman itu ya? Gubernur Suryo, Supriyadi, Soekarno-Hatta, baru ada sama di Ayani, Jalan Ayani. Oke, kalau kita berbicara tujuan atau ide dasar sih Pak ini, pembuatan jalur sepeda ini apa sih Pak gitu? Apakah masih ada hubungannya dengan program pemerintah sebelumnya ya, yang bekerja sama dengan negara mana ini? Negara Swedia. Dengan pembuatan jalur sepeda. Ya, begini. Jadi kalau kami boleh historisnya ini. Jadi secara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu ada tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Itu menyebutkan bahwa di pasal 62 di ayat 1 itu menyebutkan bahwa pemerintah harus menyiapkan sarana untuk pesepeda. Yang kedua, pesepeda berhak untuk mendapatkan fasilitas pendukung demi kelancaran, ketertiban, keamanan berlalu lintasnya. Ya, jadi pemerintah wajib untuk menyiapkan pesepeda. Karena pesepeda itu begini, pesepeda ini dianggap yang paling lemah pada waktu melaksanakan lalu lintas di antara pengguna-pengguna jalan yang lain. Ada kendaraan bermotor, ada roda 2, 3, ada 4. Itu paling lemah adalah pesepeda atau pejalan kaki. Kalau pejalan kaki, pemerintah wajib menyiapkan trotoar, sarana itu. Nah, kalau pesepeda ini, pemerintah wajib menyiapkan jalur sepeda. Nah, ini diperkuat juga dengan Perwali Bapak Wali Kota Nomor 37 Tahun 2013. Di sini ada rencana aksi daerah rumah kaca dalam rangka untuk menekan emisi gas buang. Itu program pemerintah juga. Nah, termasuk diantaranya memasyarakatkan bersepeda. Ya. Dibuat dulu jalur sepedanya, kemudian masyarakat diminta untuk memanfaatkan jalur sepeda. Ya. Itu, Pak, ya? Jadi di lain pemerintah itu wajib untuk menyiapkan sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tadi, menyiapkan sarana untuk pesepeda, untuk keselamatan ya. Jadi biar pengguna jalan ini masing-masing tahu bahwa tidak campur gitu. Kemudian paling lemah pesepeda itu juga terjadi kecelakaan dan sebagainya lah. Di samping itu juga dalam rangka menekan emisi gas buang. Dilanjutkan dengan ada kerjasama dengan kota Helsingborg di Swedia.
berkaitan dengan bersepeda. Sehingga Pak Wali mengeluarkan instruksi Wali Kota di awal tahun 2020 untuk bike to work, contohnya begitu, mengajak masyarakat, mengajak ASN untuk bekerja pakai sepeda, untuk masyarakat memasyarakatkan bersepeda untuk masyarakat. Nah ini awalnya. Baik. Yang terbaru kan yang baru dipasang di jalan utama Jalan Protokol ini. Di Soekarno-Hatta, di Supriyadi, juga di Ayani. Berapa kilometer, Bapak? Kurang lebih dari Jalan Supriyadi, Gubernur Suryo Supriyadi ke Soekarno-Hatta. Ada di ruas jalan mana saja ini, Pak? Ya, Jalan Gubernur Suryo. Oke, Gubernur Suryo. Disambung ke Supriyadi. Ini karena menyambung dengan jalur sepeda yang tahun 2018 ada di Maramis ya. Jadi kita nyambungkan di Maramis sama di Jalan Pahlawan, Loji sama Brak itu 2018. Ini Maramis kan juga udah mulai memudar tuh Pak, ya, sepedanya itu. Ya, jadi kita tetap konsen untuk mendukung program ini pemerintah kota sesuai petunjuk Pak Wali Kota, sehingga kita sambungkan ke Jalan Soekarno-Hatta sampai Brak. Nah di Brak ini ketemulah yang dengan yang tahun 2018 dari Pahlawan. Yang dari selatan itu Pak? Dari selatan. Nah, dan yang kedua, kita dulu maunya menyambungkan di Jalan Cokro, tetapi kondisi infrastruktur ini juga kita harus pikir ulang bahwa pada waktu kondisi infrastruktur jalan itu kondisinya kurang bagus, kami harus beralih kepada titik yang kondisi aspalnya masih bagus. Karena nanti kalau itu ada peningkatan aspal hilang, jadi kita harus konsen ke itu juga. Pindahlah ke Ayani sama Basuki Rahmat. Nah itu tadi Bapak, kan kita ketahui bahwasanya program untuk perbaikan jalan ini kan juga setiap tahunnya kan pasti ada. Nah jalur sepeda pun juga sudah dibuat. Nah apa nggak mubazir Bapak ketika ada perbaikan atau aspal diperbarui lah ya, aspal diperbarui, tapi ini juga di sisi lain juga merusak jalur sepeda yang sudah dibuat. Kita bilang merusak karena kan memang sudah memudar gitu Pak, ketika ada perbaikan aspal, peningkatan aspal. Apa nggak sekalian mungkin Pak antisipasi saja mungkin ini bagaimana ketika itu memang dibuat permanen, jadi tidak buang-buang anggaran juga. Nah ini berapa sih anggarannya untuk pembuatan jalur sepeda gitu Pak? Ya saya jawab yang pertama, bahwa sebenarnya pada waktu kita menentukan di titik mana lajur sepeda ini, kita akan kaji dulu, memang kaji dulu bagaimana aspal di situ memang sampai berapa tahun di situ baru rusak. Tidak sembarang jalan yang ada, karena nanti pasti pada waktu di tempat-tempat yang jalur-jalur truk yang besar, kita mungkin agak prioritaskan di bawah, bukan prioritas utama, karena nanti pasti tahun depan dia ditinggikan lagi, hilang lagi gitu. Jadi pada waktu kita mau menetapkan di mana jalur sepeda ini, kita harus betul-betul kaji dulu kesemuanya supaya ini bukan dibilang mudadir, tetapi tetap kita termanfaatkan, maksudnya begitu. Tetap termanfaatkan. Nah, edukasi untuk masyarakat untuk bersepeda, maksudnya begitu ya. Anggaran berapa? Anggaran itu kalau kita ngitung meter persegi itu kurang lebih 1 meter persegi itu Rp259.000. Tetapi kan ini kita hitung meter lari itu. Jadi bukan kotak meter persegi tapi meter lari ya, sehingga kita satu ruas jalan betul. Di tahun sekarang ini mulai dari Gubernur Suryo, Supriyadi, Soekarno-Hatta sampai Brak itu kurang lebih 199 juta sekian. Termasuk di Jalan Ayani Basuki Rahmat itu juga sama, kurang lebih sama sekitar 771 meter persegi. Lah kalau di lapangan meter lari ya. Ya, jadi tadi itu meter lari itu bisa mencapai 2 titik itu mencapai 4 kilo lebih gitu. 4.000 meter lebih. Sebenarnya bisa tahan sampai berapa lama Pak untuk jalur sepeda itu misalnya biar nggak cepat hilang, jadi masyarakat juga tahu oh ini loh jalur sepeda sudah ada jalurnya gitu. Kurang lebih 4-5 tahun, 3-4-5 tahun sesuai dengan infrastruktur aspal itu. Tadi ya, bukan aspal yang dilewati truk-truk besar, bukan. Nah, ini yang normatif aja, jalur kota. Itu ya kurang lebih 3-4 tahun. Nah, itu seiring dengan bagaimana kita menetapkan di mana titik jalur sepeda itu dengan setelah pengaspalan itu. Jadi kita seiring gitu. Baik. Tadi Pak Agus juga menyinggung masalah berkaitan dengan mengedukasi masyarakat agar bersepeda juga. Betul. Lalu ya. idealnya seperti apa sih Pak
agar pemanfaatan jalur khusus sepeda ini benar-benar dimanfaatkan Ya. memang oleh mereka-mereka yang memang senang bersepeda gitu. Betul, Kan ya. pada kenyataannya ada saja gitu yang Ya. tidak, yang masih belum lah ya. Masih belum, masih memanfaatkan banyak. jalur sepeda ini. Ya, jadi Bapak Wali Kota sebenarnya sudah menginstruksikan utamanya kepada karyawan-karyawati pemerintah kota, baik ASN, PTT dan sebagainya, untuk mengajak masyarakat atau keluarganya untuk selalu bersepeda. Terutama instruksi Wali Kota untuk tim Jumat pertama, setiap bulan itu ada Jumat pagi pertama itu diwajibkan untuk bersepeda. Karyawan-karyawati Pemkot wajib. Penerapannya selama ini memang perlu diawasi juga supaya kelanjutannya untuk ditiru oleh masyarakat yang lain. Nah, kami dengan lajur sepeda yang tambahan sekarang ini, kami juga selalu edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, baik medsos, baik kepada radio suara kota, juga kepada langsung di lapangan juga pernah kita laksanakan secara periodik, juga kepada titik-titik yang di jalur sepeda yang merupakan instansi atau swasta yang potensi untuk diparkiri kendaraan. Nah itu tadi, selain kendaraan kan juga ada juga yang ditempati PKL. Betul, ya. Kan juga bukan Betul. hanya tugas di sub saja sebenarnya ya, ya. ada peran dinas lain gitu Betul, ya. Iya. Kami berusaha untuk instansi-instansi tersebut atau swasta itu kami sosialisasi bersurat dulu, karena ini edukasi proses ya. Nah, untuk masyarakat sekarang ini kami dengan personil yang ada di lapangan untuk memantau. Nanti akan kita tingkatkan mungkin bersama instansi yang lain, mungkin memperingatkan kepada titik-titik yang ditempati mungkin becak berhenti mangkal, angkot mangkal ada, ataupun mungkin PKL. Misalnya nanti urusan perut. Ya. Pasti jangan urusan perut gitu. Ya ini memang proses edukasi, ya harapan kami seperti itu. Jadi masyarakat itu ikut membantu untuk program pemerintah untuk bersepeda ini supaya sehat gitu ya. Berbicara masyarakat, bagus, ini juga ada masyarakat yang menganggap atau berpendapat bahwasanya jalur khusus sepeda ini kan terlalu memaksakan diri, Bapak. Kenapa? Karena jalur khusus sepeda yang dibuat yang ada saat ini seperti Supriyadi ini kan jalurnya sempit ya, Bapak ya. Nah, sempit, kemudian bagaimana di sub ini menanggapi hal demikian? Jadi begini, pada waktu menentukan titik di mana jalur itu, apakah itu juga karena karakteristik infrastruktur aspalnya yang masih baru atau rusak, itu juga ditentukan, udah dikaji dulu. Juga bagaimana lebar jalan. Pada waktu lebar jalan itu tidak terlalu lebar sehingga sepertinya memakan jalan, itu kita putuskan di kajian itu putus-putus. Kalau putus-putus itu maksudnya kalau di situ fleksibel saling berbagi. Jadi sepeda itu bisa, roda dua juga bisa menggunakan. Lah ini saling berbagi, situasional, makanya diputus-putus gitu. Nah, itu yang kita sesuaikan, betul. Karena kondisi jalan yang sempit. Karena itu nyambung, jadi kita tetap usahakan supaya tetap ada, biarpun putus-putus gitu, fleksibel gitu. Oh iya. Baik, tadi Pak Agus juga menyinggung bahwasanya di minggu pertama setiap bulan itu Jumat pertama, ya. Pegawai ini diwajibkan untuk bersepeda. Ini hanya untuk bagi mereka yang jarak rumahnya paling dekat dengan kantor dinasnya atau bagaimana, Pak? Kalau instruksi dari Pak Wali, jaraknya 5 kilo. 5 kilo dari rumah ke 5 kilo dari rumah ke kantor. Jadi kalau di atas 5 kilo ke atas, itu boleh menggunakan tidak sepeda. Berarti dimulai dari pemerintahnya dulu untuk tertib bersepeda. Nah, mengajak keluarganya. Pak, ini kan masyarakat ini masih sepeda ini kan hobi ya, Pak. Kalau masyarakat menganggap bahwasanya hobi yang dilakukan setiap dalam akhir pekan deh. Kita hari Sabtu. Ramai sekali orang bersepeda. Nah, ini kan hanya dimanfaatkan hanya waktu-waktu tertentu saja. Seperti itu, Pak Agus. Bagaimana menanggapi ini? Jadi nanti mengedukasi kepada masyarakat karena agar program ini tuh kembali lagi bahwasanya program ini tetap berkelanjutan dan memang bermanfaat, berguna gitu bagi masyarakat. Jadi paling tidak begini, biarpun di akhir pekan masyarakat bersantai untuk bersepeda dengan keluarga dan sebagainya, pada waktu menggunakan sepeda sebagai pengguna jalan berlalu lintas, minimal dengan adanya lajur sepeda itu
eh, terjamin keselamatannya dari gangguan kendaraan yang lain. Tujuan utama itu, Pak, Betul ya. Nah, harapan kita juga mendukung yang tadi dari secara nasional maupun Pak Wali Kota emisi gas buang itu kan setelahnya. Tapi yang utama adalah undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Pemerintah wajib menyiapkan sarana lajur sepeda untuk keselamatan, ketertiban atau memperlancar pesepeda itu di jalur yang campuran itu kan ada roda 2, 3, 4 gitu maksudnya. Pesepeda dan becak itu di situ. Karena mereka ini yang paling rawan sekali ya, Pak, Ya, kendaraan-kendaraan. paling lemah dia, paling lemah ya. Baik, Bapak, setelah beberapa bulan dibangun atau dibuatlah jalur sepeda ini, evaluasi saat ini yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan bagaimana? Ya, kami melihatnya masih dalam sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan Sosialisasi edukasi kepada semuanya yang terlewati ini. Ada beberapa pesepeda yang biasa gowes apa dan sebagainya mendukung bahwa itu demi keselamatan, sehingga gowes pada waktu melaksanakan bersepeda itu tidak ngawur ke tengah, ke kanan, ke kiri, itu ada jalur tersendiri. Nah, harapannya bagi pengguna kendaraan yang lain itu juga tidak menggunakan itu untuk kendaraan roda 2, 3, 4 itu ke pinggir, bukan begitu gitu maksudnya. Itu demi keselamatan. Nah, itu sangat mendukung kalau kami ngomong-ngomong dengan teman-teman gowes di luar. Berarti nanti pemetaan jalur sepeda itu hanya bisa dilalui satu sepeda atau kami bisa berjejer, Bapak? Hanya satu sepeda ya dalam jalur itu? Itu satu sepeda, jadi harusnya begini, beriring gitu. Ringan ya? Tidak gerombol gitu. Dan demi keselamatan gini. Sebenarnya aturan begitu. Baik. Regulasinya. Ada rencana untuk tahun ini mungkin tahun depan untuk pembangunan di ruas jalan lain, Bapak? Kalau di APBD Induk mungkin belum, mungkin kami usulkan di PAPBD untuk menyambungkan yang lain gitu. Yang lain supaya nanti sinergi. Mana yang lain ini rencananya belum masih dikaji ini, masih dikaji ya. Kan menyesuaikan dengan aspal tadi juga gitu. Ya. Anggaran juga siap. Terakhir Bapak, ini apa pesan kepada masyarakat Kota Probolinggo, khususnya bagi masyarakat yang mungkin rajin sekali untuk bersepeda agar bisa benar-benar menggunakan jalur sepeda yang telah dibuat oleh pemerintah? Ya, pada masyarakat Kota Probolinggo semoga selalu sehat. Kami berharap dengan adanya lajur sepeda ini dimanfaatkan dengan betul, dimanfaatkan untuk bersepeda, sehingga utamanya demi keselamatan, bahwa yang berkendara-kendara motor yang roda 2, 3, dan 4 atau yang lebih supaya menghargai yang pesepeda ini di jalur sepeda ini demi keselamatan juga. Bagi yang biasa sepedaan, ayo tingkatkan, kita lebih sehat lagi bersepeda itu. Pak Agus sudah bersepeda Sudah, saya bersepeda saya. Bersepeda Ya. Sebulan sekali. Iya, tapi mampir ke kopi itu ya itu ya. Benar-benar dimanfaatkan sepedanya. Baik. Siap. Ya, baik pemirsa, ada interview berkenaan dengan jalur sepeda ini, apapun yang menjadi program pemerintah, mari kita dukung, dan itu demi kebaikan kita semua. Dan pesan kita juga kepada masyarakat agar tertib ya dalam bersepeda atau goes Ya. Benar-benar memanfaatkan jalur sepeda yang telah dibuat. Yang ada ya. Dan bagi pemerintah, semoga kedepannya bisa bekerja lebih baik lagi, melihat apa sih yang dibutuhkan masyarakat di lapangan, seperti itu. Pak Agus, terima kasih waktunya. Ya, terima kasih. Sehat Kembali. selalu, dan next kita akan berbincang lagi tentunya dengan topik yang berbeda, Pak. Siap. Assalamualaikum. Baik pemirsa, sekian Tada Interview. Saya Amelia Subandi beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Tada Interview selanjutnya. Masih belum terjalankan secara fungsional, soalnya masih banyak mobil-mobil yang parkir, dan juga jalan sepeda ini juga sering dijadikan juga jalan jalan sepeda motor atau Kendaraan lain ya, tidak untuk sepeda angin ya, kurang khusus ya. Kurang maksimal lah ini. Jalannya tidak ada gangguan. Oh, berarti sesuai harapan masyarakat ya, Pak ya? Iya, betul ya. Nyaman nggak Pak digunakan setelah adanya jalur sepeda ini? Nyaman, cuma yang tidak nyaman ini gelombang, ada gelombangnya ini loh. Oh gitu ya? Ini bekas galian ini loh. Iya. Kan tidak sempurna, ada yang lubang, ada yang tidak merata gitu. Harapannya apa Pak? Ya, Harapannya? harapannya ya semoga ini ditinjau kembali jalan yang tidak rata nih. Iya.
Dadah.